Halo semuanya, welcome back. Butet hari ini lagi untuk nemenin teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung aja. Aku hari ini gak sendirian, tapi dengan narasumber yang aku rasa seluruh tanah air tahu ya. Siapa dia? Hayo siapa? Iya, hari ini aku ditemenin sama Kak Alex yang jauh dari Jakarta. Pasti pada tahu kan? Halo Kak Alex. Halo Hotma, halo semua teman-teman pendengar podcastnya Butet. Butet ya. Aku buatnya namanya Butet dong. Oke. Biar khas kan gitu ya. Iya, pembicara kondang masuk ke podcastku itu luar biasa loh Kak. Kondang dari mana? Kondangan. Seneng lah bisa diajak collab sama Butet yang luar biasa. Iya Kak, bersyukur banget. Kak sebelumnya makasih ya udah mau join, udah mau keundang. Kak kita langsung aja ya ke topik bahasan kita hari ini. Jadi kemarin itu kan sebelum Kak Alex itu bilang mau aku ajak untuk buat podcast itu aku langsung mikir, buat apa ya langsung gitu, langsung tema apa kayak gitu kan. Terus aku mikir, terus aku berpikir, terus aku bergumul apa ya yang cocok aku bawain, apalagi saat kondisi sekarang kayak gitu. Nah dari beberapa sharing yang aku dengar dari anak-anak mahasiswa, aku ngambil satu tema, yaitu bersukacita di bawah tekanan. Kenapa aku ngambil itu? Wow. Karena mereka itu kan sekarang kan lagi kuliah online Kak. Mereka kuliah online, terus ketika mereka kuliah online, mereka itu kayak banyak banget tugas yang buat mereka itu kayak tertekan banget. Kayak, aduh, ini gimana kayak gitu. Bahkan untuk kayak mungkin udah nggak ada sedikit sukacita pun udah nggak ada kayaknya di hati mereka, karena aduh Kak, tugasku banyak banget, dosennya itu nggak bener-bener nggak punya hati untuk kasih itu kayak gitu. Nah jadi karena itu aku itu ngangkat topik ini untuk dibahas kayak gitu. Nah sebelumnya menurut Kak Alex sendiri bagaimana sebenarnya bukan bagaimana ya, yang pertama kali yang aku mau tanya itu, bisa nggak sih Kak kita itu menghindari tekanan? Ini kalau gue aja ya susah-susah ya ininya ya, temanya. Iya dong. Kemarin Noel enak tuh. Si Immanuel kemarin enak tuh temanya. Tapi ini menarik sih ya, bahwa memang kalau dalam realita hidup, kalau gue ngelihat gini ya, tekanan itu jadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mau hidup tanpa ada tekanan, nggak mungkin. Karena dalam kehidupan itu salah satu bagian yang Tuhan berikan kita nikmati dan alami ya. Wah ini jadi teologis ya. Jadi adalah mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami mungkin tanda kutip masalah gitu. Karena itu bukan hal yang bisa kita escape ya, kita bisa lari dari situ. Kalau gue sih ngelihatnya begitu. Terus Kak, kalau misalnya seperti itu kan, terus, nah kita kan tahu tuh konsep. Nah ini kan untuk ngebenerin atau untuk ngelurusin kan. Kita kan tahu konsep, bahkan beberapa anak-anak itu kayak bilang, loh Allah itu kan mengasihi. Terus ketika Allah mengasihi, kenapa aku ini dikasih tekanan? Harusnya ketika Tuhan mengasihi ya enjoy aja dong gitu. Harusnya kan anak-anaknya kan nggak dikasih tekanan, nggak dikasih kesulitan kayak gitu Kak. Itu tuh gimana? Nah, kalau gue sih ngelihat itulah mungkin kesalahan berpikir yang kita miliki, seolah-olah kalau ada Tuhan maka tidak ada pergumulan, ada Tuhan tidak ada tekanan, ada Tuhan tidak ada masalah. Dan juga ya kita harus jujur ya, ada teologi tertentu yang ngajarinnya begitu. Jadi mungkin dia dengernya di mana? Bukan di mana-mana, di gereja sih. Karena ada yang bilang pokoknya kalau kamu dalam Tuhan selalu sukacita, tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Yang menurut gua bukan begitu sebenarnya yang Alkitab saksikan buat kita. Jadi kalau gua aku melihatnya begini, bahwa tekanan itu, pergumulan itu jadi bagian kehidupan anak Tuhan. Dan yang menarik adalah
kita tidak diberikan hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tekanan, tapi Tuhan berjanji mendampingi kita melewati tekanan, pergumulan, permasalahan. Jadi menurutku yang perlu kita sama-sama hayati itu tuh. Bukan hidup tanpa masalahnya, karena itu nggak ada gitu ya. Tapi ketika Tuhan mengasihi kita, Dia berjanji menyertai kita melalui pergumulan itu. Nah, jadi kalau akhirnya aku ngelihatnya begini, justru karena kita anak Tuhan, maka keyakinan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tetap memelihara di dalam pergumulan, di dalam tekanan, itu yang jadi kekuatan. Dan kalau pakai bahasa Butet tadi ya, bilangnya sukacita kita. Jadi kalau ada anak yang tidak pernah mengalami apa-apa dari, maksudnya orang tuanya memprotek dia begitu rupa sampai nggak ngalamin sesuatu yang buruk tanda kutip atau sesuatu pergumulan, gue pikir akan jadi anak yang justru tidak tough ya, tidak bertumbuh, tidak berkembang karakternya, tidak atau ada kalimat begini kali ya, kalau dalam parenting ada yang bilang begini, nggak ada tuh anak manja, nggak ada anak manja, yang ada tuh orang tua yang memanjakan. Jadi akhirnya misalnya anaknya lagi bikin PR nih, harusnya kan ya udah lu kerjain PR-nya, kelarin sampai selesai, tapi kemudian kan orang tuanya kasihan, aduh kasihan anakku, lalu orang tuanya yang bikinin PR-nya, bener nggak itu? Akhirnya orang tuanya ada apa-apa, anaknya pikir, udahlah nanti mama saya ngerjain, papa saya ngerjain. Akhirnya semua yang menjadi tanggung jawab dia, karena dalam tekanan itu biasanya kita jadi belajar ada tanggung jawab, ada pembentukan di situ. Nah itu kalau diambil alih oleh orang tua, saya pikir itu pasti bukan orang tua yang baik. Gitu sih. Jadi berarti Kak, bisa kan kita itu bersuka-cita di bawah tekanan? Harusnya bisa ya? Nah, ini kalau kita bahas dulu nih sukacita ya. Kalau aku ngelihatnya mungkin perlu memahami sukacita tuh apa sih gitu ya. Nah, aku coba kasih ini deh. Ini kalau Butet ditanya ya, aku nanya nih. Jadi gue yang nanya lu gitu ya. Misalnya, kalau dengar kata penjara, apa bayangan? Serem dong. Kata penjara gitu. Serem, apalagi? Dikurung, nggak bebas. Dikurung, nggak bebas. Emosinya gimana? Kalau penjara tuh emosinya kira-kira gimana? Emosi yang gimana ya Kak? Marah kali ya? Marah kali ya, bisa marah. Seneng apa sedih? Sedih, pasti sedih lah Kak. Siapa yang senang di penjara? Gitu ya? Sampai senang di penjara ya. Nah, itu benar-benar ya memang begitu ya. Kalau kita menjawab secara respon spontan ya begitu. Namanya penjara, mana enak sih gitu ya. Tapi ternyata nih ya, pernah nggak kebayang kalau penjara itu padanannya adalah sukacita? Wah, itu gimana tuh ya? Nah, menarik waktu memperhatikan, ada satu surat yang Paulus tulis dari dalam penjara, yaitu namanya surat Filipi. Itu dia lagi dalam penjara, dan semua emosi tadi, pengalaman tadi mungkin juga dia alami, apalagi kalau kita tahu Paulus itu di penjara karena dia memberitakan Injil. Dia nggak bikin salah. Dia sedang memberitakan Injil, dia ditangkap begitu rupa. Tapi ternyata di surat Filipi yang hanya 4 pasal, ada 16 kali muncul kata sukacita atau bersukacitalah. Wow. Nah, itu bagi aku waktu pertama belajar surat Filipi, menggali, menghayati. Kadang-kadang kalau nggak tahu bahwa Paulus lagi di penjara, itu kayak, Paulus lagi gembira banget nih ya. Lagi, bersukacitalah, tetaplah berdoa, gitu-gitu. Kayak dari situasi hidup yang mudah. Nah, dari situ aku jadi belajar tuh. Aku jadi belajar kenapa, makanya tadi aku bilang aku nggak mau langsung jawab sukacita tuh bisa nggak ya? Karena ternyata sukacita itu aku lihat berkaitan dengan situasi di dalam hati ketimbang situasi di luar diri. Jadi bayangkan ya, Paulus itu kan di luarnya penjara, pasti mengalami tekanan, penderitaan, tidak enak. Siapa sih yang enak di penjara? Tapi sukacita itu berkaitan dengan kondisi hati. Bukan kondisi situasi di luar, tapi kondisi hati yang di dalam. Nah, ini kalau udah masuk ke spiritualnya ya karena ada Tuhan gitu. Kadang-kadang gue pikir itu klise banget sih. Masa sih gara-gara Tuhan ada bisa tenang. Tapi itu yang paling tidak Paulus saksikan.
Jadi kalau ditanya, bisa nggak kita bersukacita di tengah tekanan penderitaan? Bisa. Ada contohnya. Kalau kita anak-anak Tuhan ya ada contohnya di Alkitab begitu. Tapi apakah kemudian kita jadi kita jadi orang yang senang sama penderitaan, jadi masokis juga. Wah asik nih, penderitaan dong, penderitaan biar gue sukacita. Bukannya mengagungkan penderitaan, tapi kalau ternyata penderitaan, tekanan itu menimpa kita, ternyata kita punya sikap yang bisa bersukacita, karena sukacita itu di dalam, bukan sekadar karena di luarnya nggak ada pergumulan. Itu sih yang aku lihat. Wow, ternyata dalam juga ya Kak. Jadi Kak, ketika kita udah tahu itu, terus sebenarnya yang buat kita sulit, faktor apa sebenarnya yang buat kita sulit untuk merasakan sukacita di bawah tekanan? Sehingga kan maksudnya biar siapa yang mendengar itu tahu, maksudnya tahu kayak koreksi. Apa sih yang salah, faktor apa yang salah atau yang membuat aku kesulitan untuk bersukacita di bawah tekanan? Terus kenapa teman-teman yang lain bisa segampang itu ngomongnya kayak gitu loh? Aku ngelihat sebenarnya kan gini ya, semua ini kalau kita kaitkan dengan satu hal yang menurutku adalah pengenalan akan Tuhan. Harusnya sih pengenalan akan Tuhan kita yang tepat, yang benar, menolong kita untuk bisa kayak apa ya, kayak punya kacamata gitu loh, untuk memandang segala situasi dengan baik. Ada yang bilang begini sih, gampang banget kita fokus sama masalah yang besar, sampai kita seolah-olah tidak melihat Tuhan yang besar. Wow. Kalau kita merasa masalah kita begitu besar, ya udah, itu akan jadi fokus kita terus gitu. Sementara kalau kita mau melihat Tuhan yang besar, maka ada masalah? Ada. Tapi ternyata Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Jadi itu juga bagi saya yang pertama tuh masalah fokus ya. Siapa sih Tuhan yang kita kenal, yang kita pandang? Dialah yang harusnya menolong kita. Jadi cara pengenalan kita akan Tuhan, cara pandang kita terhadap masalah-masalah itu akan ada pada tempat yang semestinya ketika kita kenal Tuhan dengan benar. Mungkin masih abstrak ya, saya masuk yang kedua nih. Yang kedua nih begini, kalau betul, nah tadi masalah pengenalannya, kalau betul memang Tuhan itu baik, jadi Tuhan itu baik kan bukan tergantung pengalaman kita ya. Bisa gitu nggak dipahami ya? Iya. Jadi bukan begini, saya seringkali mimpin kebaktian persiapan ujian nasional tuh. Di Jakarta kan saya melayani siswa, terus kemudian ada kebaktian persiapan ujian nasional, terus kemudian biasalah ya kalau ujian nasional aja mau kebaktian gitu ya. Nah kadang saya nanya sama anak-anak siswa ya, saya tanya sama mereka waktu sebelum mulai ibadah, kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Wah itu semua jawab baik gitu ya. Kalau kamu nggak lulus ujian nasional Tuhan baik nggak? Itu langsung semua pada gagu gitu, gitu ya. Jadi pertanyaannya begini, sebenarnya Tuhan itu baik karena pengalaman kita baik, atau dia tetap baik meskipun pengalaman yang kita sedang alami menurut kita nggak baik? Kan harusnya dia tetap baik dong. Tetap baik. Nah, kalau demikian, Tuhan tetap baik. Tuhan itu mengasihi kita nggak? Mengasihi. Oke, pasti mengasihi kita. Dia bahkan sampai memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Jadi, bukan karena kita lagi ngalamin yang baik, oh Tuhan lagi mengasihi saya. Kalau lagi ngalamin yang buruk, oh Tuhan lagi tidak mengasihi saya. Nah, jadi ini nih, Bu Tete yang aku bilang, pengenalan kita akan Tuhan sebenarnya menolong kita memandang segala sesuatu dengan tepat. Termasuk mungkin, nah ini bagaimana memprosesnya ya. Kalau teman-teman meyakini bahwa Tuhanmu dan Tuhanku yang kita sembah itu dia baik, dia tetap mengasihi di tengah segala pergumulan hidup, maka mungkin kita tidak tepat bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi pada saya? Tuhan kenapa kau nggak mengasihi aku? Tuhan kenapa sih nggak baik sama aku gitu? Kadang-kadang kita suka berpikir begitu waktu ada tekanan, ada pergumulan. Maka menurutku, kalau teologi pengenalan kita akan Tuhan benar, maka harusnya kita yang mencoba mengubah pertanyaan. Nah itu mungkin yang teman-teman secara praktis bisa pikirin gitu ya. Jadi begini, kalau Tuhan tetap baik, kalau Tuhan tetap mengasihi aku,
Maka pertanyaanku dalam situasi sulitku sekarang adalah, Tuhan yang baik, apa sih yang Engkau mau aku pelajari? Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihiku, apa sih yang Engkau mau aku bertumbuh dalam karakter apa di dalam situasi seperti ini. Jadi akhirnya menurutku kalau kita punya pemahaman yang tepat, yang terjadi adalah pertanyaannya kita ganti untuk mencoba menghayati, iya ya, kalau Tuhan tetap baik, kenapa saya alami ini? Maka saya mau sedang diajarin Tuhan apa? Kira-kira begitu. Nah itu yang menurutku untuk beberapa orang, tadi Bu Ted bilang bisa merasa lebih mudah, beberapa orang merasa lebih sulit. Saya pikir juga sangat tergantung pengenalan dia akan Tuhan. Berarti jadi kalau dia kenal Tuhan, pertumbuhan ya. HPDT ya Kak ya, hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Itu juga istilahnya ya, selalu kayak apa ya, orang pikir klise banget sih ngomongin HPDT lagi, podcast begitu ngomongin HPDT lagi, tapi saya harus melihat emang itu loh, memang Tuhan sediakan ya, mau gimana gitu. Jadi kayak kita mulai melenceng-lenceng. HPDT itu kayak, saya suka pakai istilah kayak kita main gitar ya. Kalau main gitar kan kalau mau main, di stem dulu. Nanti mau latihan, di stem dulu. Nanti mau tampil, stem lagi. Jadi sebenarnya kan orang nyetem gitar itu terus-menerus. Nah, itu juga yang terjadi dengan HPDT sebenarnya. Waktu kita HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, itu kayak nyetem lagi hidup kita yang sudah mulai fales. Mungkin kita udah mulai fales nih, Tuhan nih nggak baik sama aku. Baca lagi, enggak kok, tetap baik dia sama aku gitu. Jadi itu akhirnya menolong kita. HPDT itu membuat kita kenal Tuhan dan kita bisa menanyakan pertanyaan yang tepat untuk pergumulan kita. Iya. Penjelasannya keren banget Kak. Nah, terus kan Kak, kemarin kan dipahami. Paham kok. Kemarin kan aku kan buat kayak tanyakan di Instagram kan. Terus ada yang nanya kayak gini nih Kak. Nah, kondisi lingkungan kan mempengaruhi kita ya. Nah, kita kan udah tahu. Maksudnya kan kita udah tahu bagaimana kita itu bagaimana caranya kita bersukacita, bukan bagaimana caranya. Bagaimana kita bersukacita di bawah tekanan. Nah, ternyata lingkungan kita itu kayak nggak mendukung gitu loh Kak. Misalnya nih, aku dapat tekanan dari keluargaku. Dari keluargaku. Terus lingkunganku itu mendukung aku untuk tetap berada di bawah tekanan itu, Kak. Jadi aku itu enggak contohnya. Maksudnya ini loh, lingkungan keluarganya. Kan gitu. aku kan di Bali nih. Iya. Jadi kan keluargaku kan di Medan. Nah, aku dapat tekanan dari keluargaku. Misalnya misalnya apa nih? Kapan nikah gitu kan, umur segini gitu kan. Dan mereka kan di Medan. Terus di lingkunganku sekarang yang aku kerjakan sekarang itu juga membuat aku untuk sulit tetap bersukacita. Jadi kayak dapat tekanan double gitu loh Kak. Jadi kayak lingkungan itu juga mendukung aku untuk tetap di bawah tekanan itu. Jadi aku udah ingat, oh ya katanya kan harus bersukacita di bawah tekanan kayak gitu kan. Terus oh ya kondisi keluarga aku kayak gini, nggak apa-apa dah, enjoy aja kayak gitu kan. Tiba-tiba masuk ke lingkungan ini kayak jadi kayak susah, kayak diaduk, kayak teraduk kayak gitu, kayak dapat double tekanan kayak gitu. Nah itu gimana Kak supaya tetap mengontrol diri kita kayak gitu? Nah mungkin ada yang aku miss tadi ya, aku mesti jelasin juga ya bahwa sebenarnya begini, di dalam Alkitab ketika kita bicara tentang bersukacita di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, menarik tuh ya, ada kalimat di dalam kitab Roma, kalau saya tidak salah, Roma pasal 5, nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi kalimatnya secara sederhana mengatakan gini, di dalam pergumulan, di dalam tekanan, dalam penderitaan, kita malah bermegah di dalam penderitaan. Nah, menarik dia bilang begini, ada satu ahli ini ya, yang menjelaskan penafsir Alkitab, dia menjelaskan, ingat kalimat yang dipakai, bersukacita di dalam, bahasa Inggris lebih jelas, bersukacita di dalam penderitaan. Jadi bukan bersukacita karena penderitaannya. Nah ini mesti dibedain. Jadi jujur aja ya teman-teman, banyak hal dalam penderitaan itu memang gak enak. Itu bikin kita nangis, bikin kita sedih.
Lalu sukacitanya itu di mana? Sukacitanya itu karena kehadiran Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami itu. Jadi jangan terbalik berpikir seolah-olah hal yang buruk itu yang harus kita megahkan, kita syukuri, tetapi justru itu menjadi hal yang benar-benar mungkin kita bergumul, kita meratap karena itu. Nah, saya kasih contoh begini ya. Karena itu dalam membimbing orang yang mungkin sedang punya pergumulan, buat teman-teman juga ya. Pertama ya, sadari dulu emosi kita dan jujur sama Tuhan. Tuhan, aku marah misalnya. Tuhan, aku benci ini. Tuhan, aku kok kayaknya enggak. Tapi itu kemudian jangan berhenti di situ. Kejujuran kita di hadapan Tuhan dengan segala emosi kita karena pergumulan hidup, karena tekanan itu, kiranya membawa kita belajar kemudian memandang. Jadi awalnya mungkin kita memandang penderitaannya, pergumulannya, memandang emosi kita. Kita lagi melihat diri kita, Tuhan, aku nggak suka ini, kenapa keluarga aku kayak gini, dan seterusnya. Kita belajar jujur, tapi kemudian dalam kejujuran itu, sekarang kita belajar memandang kepada Allah. Dan waktu kita memandang kepada Allah, belajar menanyakan pertanyaan tadi. Tuhan, memang keluargaku nggak sempurna, Tuhan. Keluargaku ini nggak ngerti aku. Tapi kenapa Tuhan Engkau izinkan aku ada dalam keluarga seperti ini? Jadi akhirnya kita tidak langsung lompat, seolah-olah keluarga kita itu, jadi jangan kemudian membuat diri kita tidak jujur lah, kalau saya lihat begitu. Karena, nah saya kasih contoh begini ya. Ternyata di dalam Alkitab itu, banyak juga bagian Mazmur itu, ternyata sepertiga Mazmur itu isinya ratapan. Lalu ada juga kitab ratapan di dalam Alkitab kita. Nah, waktu melihat itu, saya mengambil satu kesimpulan yang menarik sih dari seorang teolog. Dia mengatakan itu menunjukkan bahwa Tuhan peduli sama kesengsaraan dan emosi kita. Dan Tuhan mau kita ayo meratap. Ini karena itu bukan hal yang seharusnya, bukan hal yang semestinya terjadi. Tetapi yang menarik adalah semua kitab ratapan, kalimat-kalimat ratapan itu di dalam Mazmur-Mazmur, pemazmur itu meratapnya kepada Allah. Itu poinnya. Jadi dia nggak meratap ke Facebook, nggak meratap ke IG story, nggak meratap ke podcast aja. Aduh Tuhan, kenapa begini hidupku? Dia meratap kepada Tuhan. Dan karena dia datang dan meratap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan pemulihannya. Karena suka begini loh, tanpa kita sadari, kita suka melihat, karena ada kalimat di Alkitab, senantiasa bersyukur, bersukacitalah senantiasa. Nah, ada yang menerapkannya begini, bersukacitalah senantiasa, oh berarti nggak boleh sedih. Terus kalau misalnya orang tua kita meninggal, oh bersukacita, nggak boleh bersedih. Itu namanya kau nggak tahu diri gitu ya. Iya bener-bener. Jadi jangan sukacita. Nah, makanya yang waktu saya coba hayati ya, kalau begitu apa yang bikin kita sukacita? Karena kan penderitaan, pergumulan bikin kita nangis, bikin kita tertekan, bikin kita malas. Tuhan kenapa kayak begini? Tapi yang bikin sukacita itu bukan itunya yang di luar diri kita. Tapi karena Tuhannya yang ada dalam hati kita, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan itu yang bikin kita bangkit lagi. Tuhan terima kasih ketika misalnya ya, orang tuaku meninggal, teman-temanku meninggalkan aku, tugas-tugas ini begitu banyak tekanan, tapi ternyata Engkau ada. Dan itulah sebenarnya sukacita sejatinya itu. Jadi jangan kita bilang, ya aku sukacita karena dosenku killer banget, banyak kali tugasku, sukacita di situ. Itu sebenarnya ya kan itu situasi yang tidak semestinya. Iya. Mari kita meratap, tapi setelah kita meratapi itu mungkin kita tanda kutip berkeluh kesah, terus kita bisa bangkit. Oh Tuhan, jangan-jangan ini cara Tuhan untuk buat saya lebih giat, lebih tough. Walaupun memang ya Tuhan memakai dosen yang killer itu dan seterusnya. Gitu sih deh yang aku lihat. Wah, ternyata penjelasannya sebegitu dalam ya Kak ya. Itu juga kena sama aku dan nampar sekali lah. Jadi Kak, aku mau pertanyaan satu lagi. Jadi sebelumnya supaya nggak miss, berarti ketika kita bilang tetap bersukacita di bawah tekanan, itu artinya kita boleh untuk meratap ya Kak. Maksudnya karena dibilang ada bagian yang ini.
karena dibilang bersukacita di bawah tekanan, kita langsung bersukacita. Jadi supaya nggak miss bagi pendengar kayak gitu ya, kayak ada banyak waktu yang menipu perasaan. Menipu perasaan begitu bersukacita itu yang tadi ya, begitu bersukacita pokoknya nggak ada duka cita, pasti sukacita dalam Tuhan. Iya. Saya pernah ngelihat langsung ya, ada satu orang yang kena pengajaran agak aneh ketika orang tuanya meninggal. Semua papan bunga itu, kamu bisa bayangkan, semua papan bunga itu kan papan bunga tulisannya turut berduka cita. Dia ganti. Dia bilang, ganti semua. Dalam Tuhan, Papa sudah senang sama Tuhan Yesus begitu. Dia minta ganti semua papan itu. Jadi orang-orang, dia ambil huruf S, dia ganti, turut bersuka cita. Itu kan aneh. Aneh, iya benar. Dia tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk meratapi kehilangannya, tapi dia lompat, emosinya lompat begitu rupa, dia tekan emosinya, dia pakai ayat itu secara salah, dan bagi saya akhirnya itu nggak jadi kesaksian, karena orang akan melihat, gila ya orang Kristen papanya meninggal kok sukacita. Tapi akhirnya ketika saya lihat, bagaimana kalau gitu kita harus bersikap? Jujur, ini sedih Tuhan, ini nggak senang saya, ini bukan seharusnya. Tapi ternyata Tuhan sedang hadir menemani kita melewati itu. Misalnya kalau bicara duka cita, 1 Tesalonika pasal 4 bilang, berduka cita, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi berduka cita boleh. Tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, duka cita terus, sudah 2 bulan, 3 bulan, nggak mau ngapa-ngapain, di kamar, kurung diri. Saya pikir bukan begitu. Sukacitanya kita dapat karena Tuhan terima kasih ya. Di tengah aku sedih, kau hadir menghiburku. Tuhan hadirkan saudara-saudara kita. Jadi mungkin gitu ya, supaya orang nggak salah nangkep ya, seolah-olah sukacita itu langsung meniadakan emosi, nggak pernah lagi ada rasa sedih, rasa khawatir. Kita masih di dunia soalnya. Iya benar-benar, kita masih di dunia soalnya, iya benar. Jadi mungkin untuk teman-teman yang dengar, apalagi sekarang kan Kak, banyak adik-adik yang diwajibkan untuk di rumah aja dan mereka kuliah online. Jadi banyak juga dari mereka dan katanya itu ya lebih banyak tugasnya ya daripada kuliah offline. Nah itu Kak, ya itu dah. Lebih banyak tugasnya daripada ketimbang kuliah offline. Jadi mereka itu ada bilang, aku mending kuliah tatap muka daripada kayak gini. Udah aku yang bodoh, makin bodoh kayak gitu. Jadi buat mereka itu kayak kesulitan untuk merasakan sukacita itu, kayak merasa ini gimana? Jadi isinya tuh semua story, itu isinya semua tekanan semua. Isinya duka cita semua. Dosa ini segala macam kayak gitu. Jadi itu tuh semoga teman-teman yang mendengar juga boleh mengambil sikap untuk bagaimana kita boleh memiliki sikap yang baik ketika kita berada di bawah tekanan kayak gitu Kak ya. Jadi jadi aku boleh minta tolong sama Kak Alex, gimana nih cara nyemangatin anak-anak yang cara nyemangatin anak-anak yang berada di bawah tekanan kuliah online. Ini gimana nih Kak? Ya, hadapi itu dengan jujur. Hadapi dengan jujur, kalaupun kita bilang, aduh ini kok kayak banyak banget, tapi kemudian sesudah hadapi itu dengan jujur, maka mungkin hati kita akan terdorong, tergerak untuk berdoa, mendoakan dosen kita, mendoakan sistem seperti ini yang tidak semestinya. Ini kan nggak semestinya, kita mungkin terdorong untuk berdoa. Lalu bagi saya begini loh, sebenarnya kalau kita mau lewatin pergumulan itu dengan baik, maka waktu kita jujur sama emosi kita, lalu sesudah itu kita mulai bisa lihat kepada Tuhan, terus banyak hal baru yang bisa kita lakukan menurutku ya. Kita bisa mulai menata lagi prioritas kita. Bener sih, tugas ini banyak banget gitu ya. Tapi jangan-jangan kenapa kita merasa waktu kita nggak sanggup bikin tugas yang banyak, karena kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Beberapa anak ngomong, iya bang, tugasnya banyak. Saya bilang, oke lah, tugas banyak. Sekarang saya mau tanya, kenapa ada temanmu yang selesai, kamu tidak? Oh iya ya kak. Nah berarti kan soalnya begini loh, temanmu dapat 24 jam, kau dapat 24 jam. Sama. Dan mungkin beberapa dosen juga bilang, ya toh waktu dikasih tugas ada kok yang ngumpulin gitu ya. Dan poin saya adalah memang tentu setiap kita kapasitas beda-beda. Tapi jangan-jangan ini cara Tuhan untuk menolongmu mengatur prioritas.
ternyata tanpa sadar banyak yang karena lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh, kuliah jarak jauh, ternyata sampai malam nonton drama Korea, lalu paginya bangun siang, lalu bilangnya iya tugasnya banyak gak kelar, tapi drama Korea bisa dikelarin. Iya. Hospital Playlist udah selesai misalnya gitu. bisa jadi menurut aku jangan-jangan ini kesempatan yang Tuhan mau teman-teman lewati. Sukacitanya adalah waktu kamu bisa menemukan bagaimana kamu, iya ya Tuhan menolongku mengatur prioritasku lagi. Tuhan menolong untuk memberikan kekuatan. Aduh, aku nggak bisa bangun pagi. Tapi coba doa malamnya, Tuhan saya mau bangun pagi. Dan waktu kita punya niat seperti itu, kita doakan, kita tidur lebih cepat. Besoknya kita bangun, kita sukacita, terima kasih ya Tuhan kau hadir buatku gitu. Saya beberapa kali akhirnya harus mendisiplin diri, dan di dalamnya saya jadi ngelihat iya ya, ternyata ini waktu-waktu di mana banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa berbagi. Beberapa orang bahkan bisa bikin podcast seperti ini gitu kan ya, bukan ya? Dan berarti ada waktu nggak? Ada waktu. Kamu aja dengerin podcast ini ada waktu. Nanti kan kita berharap orang-orang denger ya. Dia dengerin kita celoteh begini berapa menit? 30 menit atau 40 menit. Sebenarnya ada waktu. Jadi sebenarnya teman-teman jangan akhirnya tertekan sama situasi, tapi mari jadikan ini pembelajaran dan ingat lagi tuh, Tuhan mau ajarin apa sama saya. Iya benar-benar. Makasih Kak Alex. Jadi untuk teman-teman yang dengar yang saat ini mungkin sedang berduka cita karena tugas-tugas, karena kuliah, semangat ya. Jadi kita harus melihat dengan sikap yang benar. Makasih Kak Alex. Kak Alex ada nggak closing statement untuk teman-teman di luar yang boleh dengar bagaimana kita bersuka cita di bawah tekanan? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa hidup kita penuh pergumulan, dan ini akan terus ada. Jangan pikir habis pandemi ini udah nggak ada lagi hidup pergumulan. Sebenarnya sebelum pandemi juga kau punya pergumulan kan, punya tekanan juga. Cuma ini karena pandemi ini kayak tekanannya sedunia gitu ya. Iya, makin banyak. Setelah ini selesai, ada lagi tekanan, kapan lulus. Setelah tekanan kapan lulus, nanti ada tekanan kapan married. Habis married, kapan punya anak. Jadi hidup itu serangkaian pergumulan, permasalahan, tapi yang indah adalah ketika teman-teman dan saya sadar ada Tuhan di dalamnya. Sehingga kita bisa melewati dengan baik, kita bisa melewati dengan jujur, kadang-kadang kita juga meratap, kita nangis, kita marah, tapi kita datang kepada Tuhan, dan akhirnya kita menikmati itu. Dalam proses perjalanan itu Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menolong kita, mungkin mengatur prioritas kita, Tuhan sedang menumbuhkan karakter kita lebih tangguh, belajar lebih sabar, dan satu hal yang tadi saya juga belum sampaikan, pentingnya komunitas. Teman-teman, bersyukur ya, kalau Butet bilang banyak yang tanya, banyak yang bilang gimana nih lagi begini. Saya pikir teman untuk share, untuk saling berbagi, saling menguatkan kita butuhkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak membuat kita makhluk yang sendirian ya. Dia merancang kita jadi makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dan termasuk dalam pergumulan, kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membangun. Iya. Kira-kira begitu. Makasih banyak Kak Alex. Makasih. Semoga teman-teman yang mendengar boleh semangat lagi untuk mengerjakan setiap aktivitas, setiap tekanan, setiap beban yang boleh dihadapi. Nanti Kak Alex kapan-kapan aku undang lagi ya Kak. Boleh dong, iya dong. Pokoknya ditunggu ya. Iya, ada topik apa, tanya aja siapa tahu ada yang mau bahas topik apa, nanti kita bahas lagi bareng-bareng. Iya, oke Kak, siap. Makasih Kak Alex, dan untuk teman-teman semoga podcast ini boleh memberkati teman-teman semua, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. See you.